Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Fatimah Yusuf, NIM 40404 50277 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir ujian semester di mata kuliah behavioristik yang diampu oleh Ibu Siska Putri Ayu, SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas teknik assertive training. Nah, pengertian konsep manusia dan bermasalah, kasus relevan, analisis HBC, tujuan SMART, langkah penerapan, serta rancangan evaluasi konseling. Nah, mari kita mulai. Nah, pengertian assertive training adalah teknik yang saya gunakan adalah assertive training atau latihan asertif. Secara historis, teknik ini diperkenalkan oleh Andrew Salter pada tahun 1949 yang menekankan perlunya individu lebih terbuka dan mengekspresikan emosinya. Kemudian, Joseph Wolpen pada 1958 mempopulerkan istilah ini adalah kerangka terapi perilaku, memandang perilaku non-asertif sebagai hasil pengkondisian yang salah. Nah, melengkapinya dengan menekankan perlunya mengubah respon emosi keliru dan keyakinan tidak rasional. Dengan demikian, assertive training adalah teknik dalam konseling behavioristik yang melatih individu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan hak-hak secara langsung, jujur dan sopan tanpa melanggar hak orang lain. Nah, konsep manusia sehat dan bermasalah. Dalam perspektif assertive training, individu yang sehat adalah individu yang mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan secara terbuka, memiliki rasa percaya diri, mampu menetapkan batasan diri yang sehat, serta tidak mudah terbawa tekanan sosial. Sebaliknya, individu merasa menampilkan dua pola. Pertama, non-asertif atau pasif, yaitu menekankan perasaan dan sulit menolak permintaan orang lain karena keyakinan seperti menolak berarti tidak baik. Kedua, agresif, yaitu mengekspresikan diri berlebihan tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Keduanya adalah perilaku yang dipelajari sehingga keduanya pun dapat diubah. Nah, kasus dan analisis ABC. Nah, kasus yang saya angkat adalah Rani, siswa kelas 10 SMA berusia 15 tahun. Rani dikenal selalu bersedia membantu, namun sebenarnya ia sering merasa terbebani karena hampir setiap hari diminta teman-temannya untuk mengajarkan tugas. Ia tidak berani menolak karena tidak jauh. Akibatnya nilai akademiknya menurun dan ia tampak lesu di kelas, hingga akhirnya dirujuk di konselor sekolah. Analisis ABC kasus Rani adalah antecedent. Teman-teman secara berulang meminta Rani mengerjakan tugas mereka, disertai kalimat seperti "kamu kan pintar, pasti bisa membantu kami". B. Behavior. Rani selalu mengiyakan meskipun lelah. Ia tidak mampu menolak, bahkan menghindari kontak mata agar tidak menolak. C. Konsekuensi. Jangka pendek ia terima dalam pertemanan, jangka panjang nilai menurun, kekalahan fisik, emosional, dan pola non-asertif semakin kuat. Nah, tujuan konseling SMART. Konseling SMART dirumuskan dengan kerangka SMART. Rani diharapkan mampu menolak permintaan yang merugikan secara akademis, tetapi dengan kalimat tegas dengan tetap menjaga hubungan baik atau spesifik. Kemajuan yang diukur melalui harian dan observasi, role playing atau rehearsal yang realistis karena Rani komunikasi yang mulai sadar pola perilakunya tidak sehat atau FCVBL sesuai akar masalah, yaitu ketidakmampuan bersikap asertif training atau relevan, dan dirancang dalam 6 sesi atau selama 6 minggu dengan target Rani mampu menolak minimal 2 atau permintaan yang merugikan per minggu. Nah, secara mandiri atau time bound, yang langkah penerapan teknik 1. Sesi membangun hubungan dan asesmen awal. Konselor membangun rapor, menjelaskan alur konseling dan asas kerahasiaan, serta mengaplikasikan masalah Rani. Tugasnya itu jurnal harian
situasi yang merasa tidak ditekan. Sesi 2, perumusan tujuan dan psikoedukasi, membahas jurnal dan mengidentifikasi pola non-asertif dan mengenalkan konsep hak-hak pribadi. Tugas menuliskan agar daftar hak pribadi yang dimiliki Rani. Sesi ketiga, psikoedukasi lanjutan atau modeling. Konselor menjelaskan perbedaan fasik asertif dan agresif yang memperagakan cara menolak asertif. Tugasnya itu latihan di depan cermin dengan kalimat penolakan. 4. Role playing, simulasi penolakan, skenario hingga ringan dan kompleks. Setiap usaha Rani diapresiasi. Tugas mencoba asertif minimal 1 kali di sekolah. 5. Rekrutasi kognitif, mengevaluasi dan menekankan irasional Rani, menggantinya dengan keyakinan yang lebih adaptif. Tugasnya itu menulis surat afirmasi untuk diri sendiri. 6. Sesi evaluasi dan terminasi, refleksi perpanjangan. 6. Sesi konselor membekali Rani strategi lanjutan atau mempertahankan perubahan secara mandiri. Rancangan evaluasi. Evaluasi dibagi 2. Evaluasi proses dilakukan setiap sesi untuk membantu kenyamanan Rani dan pemahaman terhadap materi dengan pertanyaan seperti apa yang paling terasa sulit dan bagaimana perasaanmu setelah mencoba bersikap asertif. Nah, evaluasi hasil dilakukan pada sesi ke-6 dan 3. Aspek perilaku, berapa kali kamu berhasil menyampaikan penolakan minggu ini? Kognitif, apa kamu masih berpikir bahwa menolak seperti tidak baik? Dan emosional, apakah kamu merasa nyaman, merasa bersalah, atau justru lebih lega dan percaya diri? Evaluasi ini bersifat, perubahan Rani adalah bersifat yang menyeluruh. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai teknik assertive training. Teknik ini sangat relevan membantu remaja yang berkesulitan menyampaikan perasaannya secara tegas, jujur dan tetap bertanggung jawab. Tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga mengkonsentrasi pada pola pikir dan memperbaiki kondisi emosional secara menyeluruh. Kasus Rani mengajarkan kita bahwa sikap asertif bukan bakat bawahan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Di sinilah peran kita sebagai calon konselor sangat penting, menjadi fasilitator perubahan yang empatik dan konsisten. Teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.